Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haduriyyu was-Safariyyu. Taibab nerangno surat-surat utawi ayat-ayat utawi dawuh Allah Ta'ala sing bangsa diturunno ning dalem pas Rasulullah teng dalem was-Safariyyu lan bangsa ayat sing diturunno pas Rasulullah tindak. Wal Haduriyyu utawi ayat-ayat sing diturunno bangsa ning dalem iku ma perkara nazala kang tumurun apa ma fil haduri ing dalam Muhammad was-Safari iku ma nazala fis safar iku ma perkara nazala kang turun apa ma fis safari ing dalam tubuh wa amma safari wa anapun tawi ayat-ayat utawi dawuh-dawuh wa ta'ala sing bangsa tindakan iku falahu amsilatun monggo tetap kedhe safari amsilatun te pira-pira contoh minha iku setengah sange amsila ayat tayammum ite ayat tayammum Allah dikang silailati fi suratil Maidah yang dalam surat Maidah. Awalnya kang utawi kawitane surat iku utawi awalnya itu kawitane ayat tayammum ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Fa inna hadhil ayatu nazalat tumurun hadhil ayat fi mahallin ing dalam siji tempat. Disamakan denarane apa mahal tidak dilcesi kelawan tempat dadil cesi. Waya tedatul cesi waro adil khulefati ono ing gurine kawasan bil khulefah. Wakila bil beda. Waya te beda itu bil beda ono ing daerah beda. Waya te beda itu tali nyanding apa beda dal khulefah ing dal khulefah bil qurbi lan parat minal Madinah di sang Madinah mintori iki Makkah terhitung sangka dalan Makkah. Wa min halani ku setengah sangi amsila suratul Fath utai surat Fath. Nazalat tumurun apa suratul Fathi fi sya'ril Hudaybiyah ing dalam tingkae utawa sejarahe sulhul Hudaybiyah fi qira'il khamim ing dalam kawasan qira'il khamim. Wadin yaiku nama jurang, nama lembah bena kang iku tetep ing dalam antarane al-Wadi wa bainal Madinah nahumi adin. Sepadane 170 lan 70 panemelan mil. Wa baina ulan tetep ing dalam antarane qira'il khamim wa baina Makkah anahu salasina melan sepadane 30 mil. Wa min usfan lan terhitung sange usfan ilaihi ilal wadi salah satu amjalin di telu pira-pira mil. Telu pira-pira mil nama-nama mil sing saniki. Wa amsilatul haduri yang utai contone pira-pira ayat sing diturun ning dalem kasiratun akeh. Li kaunihi krana sak temne al haduri iku ala asla sing asal. Mulane fala yahtaju mongko ora butuh al haduri ila tamsilen maring contoh liwuduhi krana jelasi al haduri. Al-laili wan nahari wasayfi wasyita'i ayat sing diturunna ning malam ning siang ning wektu napa ketiga wasyita'i lan wektu napa rendeng wa ing kasimulan kabagi apa nuzulul Quran ing dalem kelaman dibari zaman iklan ngitung zaman kabagi lailian maring ayat bangsa bengi wa nahari lan bangsa ri wasayfi lan bangsa ketiga wasyita'i lan bangsa rendeng. Wa amsilatun nahari uti boro-boro contone bangsa rina iku kasiratun akeh li annan nahari wal asli sing asal wa malaili wa ana putih sing bangsa bengi fa min amsilati monggo wis ngasangi amsilatul laili ayatu tahwilil qiblat uti ayat pindah qiblat wa min amsilati sofi lan wis ngasangi contone ayat sing diturunno wektu ketiga ayatul kalalah di ayat kalalah wa ya qaulu ta'ala yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah ila akhirah temako maring akhir ayat. Wasama halan darani ing hadil ayat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi darani ke ayat isaifi lan ayat ketiga kama kodine perkara sahabat kang tetep ma fi sahih muslimin dan sahih musliman Umar radhiyallahu anhu wa min amsilati sita'i qaulu ta'ala fi suratin nur innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum ila akhiril asyri ayat muka maring 10 ayat fa minas sahih mongko tetep ing dalem hadis sahih Aisyah sing Aisyah radhiyallahu anha annaha satun hadil ayat nazalat tumurun apa hadil ayat fi yaumin dalam dina syatin kang banget rendenge atau banget dingine. Pun iki kula terangaken ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kula bola-balik matur kitab niki niku namine Subdatul Itqan apa? Subdatul Itqan. Niku diulangaken Sayyid Alawi
teng Sayyid Muhammad. Terus era Sayyid Muhammad dipun wastani napa Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Tapi semua kitab ini materi dasarnya kitab niki kon sing kula beton. Napa kitab napa? Beton karangan Imam Suyuti. Nah, kenapa harus dikenali lebih detail mana yang Makkiyah Madaniyah? Mun kula matur Makkiyah Madaniyah gunanya apa? Kalau turun di Mekah itu potensi mansukhoh, napa potensi mansukhoh. Kecuali kalam khobar, ya, kecuali kalam khobar, karena yang namanya mansuh itu tidak mungkin terjadi di kalam khobar. Kan nggak mungkin misalnya hari ini saya bilang Zaidun Qaimun, Zaid berdiri, kemudian hari Ahad saya bilang oh tidak berdiri. Karena kalau kalam khobar itu kan kadung terjadi, no? Kadung terjadi. Maka kemungkinannya ya tetap terjadi, wis kadung. Tapi kalau kalam insya atau amar itu bisa direvisi. Misalnya pagi-pagi, karena pagi saya bilang, cuma untuk kono pecel. Karena momennya keliwat, sudah siang, kan bisa saja tak batalkan. Gak cuma ganti rawon. Karena sifatnya perintah, apa? Sifatnya perintah. Ada muqtadul hal dalam semua perintah. Misalnya Rasulullah karena lemah di Mekah, maka perintahnya itu lakum dinukum waliyadin. Ya sudah, agamamu, agamaku, agamaku. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Ketika Rasulullah di Medina itu kuat sekali dan Islam tetap dilecehkan, mau dihabisin. Nabi kena khitab disuruh ngelawan. Makanya disebut kita itu saling perang, karena kita itu dari masdar musarokah, ya, qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan. Jadi nah itu kan berarti karena muqtadul hal, karena ayatnya bersifat apa? Perintah. Jadi eling-eling ya. Terus yang bisa nasah mansuh itu hanya di surat-surat sing di situ kalamnya insya. Insya itu bisa amar, bisa nopo nahi. Kayak dulu Nabi ketika di Mekah itu malah nggak boleh ngelawan sama orang kafir. Fa'fu anhum wasfah, harus mudah memaafkan. Tapi ketika di Medina masih dipakai buli-bulian sama orang kafir, mau dijajah, mau dihilangkan eksistensi Islam. Lalu ada ayat turun di surat Haji, udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Mereka yang diperangi. Jadi syaratnya diperangi. Mereka yang diperangi, yuqatalun itu diperangi, itu diberi hak melawan. Tapi tentu harus diperangi dulu. Makanya di surat Baqarah istilahnya apa? Qatilul ladzina yuqatilunakum, perangi mereka yang merangi kamu. Ada sebagian ayat redaksinya wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Boleh kamu mengusir mereka karena mereka mengusir kamu. Jadi ayat-ayat ekstrim tentang perang, tentang kekerasan itu semuanya nunggu kondisi al-mujib lidzalik yang menyebabkan itu. Boleh perang kalau diperangi, boleh ngusir kalau diusir. Jadi gue nyetak bujuk yang tadi dicereweti, bujuk ujuk-ujuk nyetak disik bermudi, ngomong diamuk. Sekarang mana kayak belanja, saya nyetak, ayo ngomong apa? Yo sarap itu, pengalaman itu diobat no. Tapi nak kono wes ngamuk, lah gue boleh nyerang, tapi biasanya wes down sih. Biasanya diamuk setengah jam wes down. 1 jam setruk. Tuh, kalau kata Bamun kalau guyon gitu, di bojo cerewet itu baru kamari suka. Tapi santri-santri yang di belakang bilang kamari suka, kamari setruk. Jadi karena ilmu tentang itu nggak cukup. Ilmu lama mana saja kalau analisis perempuan itu nggak cukup. Jadi pasti banyak khilafnya. Karena itu polanya perempuan itu nggak jelas, itu nggak bisa dianalisis. Jadi itu ilmu siapa saja bisa. Saya pernah diminta ngaji di Mbak Hamid Bedowi, acara hallnya Mbak Hamid. Tapi yang nggak undangan, karena saya memang jarang mau undangan umum. Ini perlu dicatat, langsung undang istibatal loh, cuma kecewa. Pokoknya saya itu hanya mau di pernah guru sama pernah sepuh. Itu saja sifatnya ada undangan. Saya datang terus karena saya datang terus ditunjuk disuruh ngaji, bukan undangan terus di dinner itu. Oh ya artis. Ribeten itu. Ya seperti ini aja, ngaji sudah ngaji. Perempuan itu satu-satunya
makhluknya pangeran sing tahu bantah Kanjeng Nabi. Kalau bolak-balik cerita, jadi di Quran ada ayat surat jenis surat Mujadilah, tapi umumnya orang baca apa? Mujadalah. Sebetulnya itu secara nuzulul ayat lebih pas dia namakan Mujadilatun, apa? Karena Mujadilatun itu isim fa'il pengganti fi'il mudhari' yang di ayat qad sami Allah qaulallati tujadiluka. Jadi allati ing wong wedok tujadiluka bantah sapa lati. Nah, pengganti fi'il mudhari' itu di nahwu itu isim fa'il karena zamannya sama. Fi'il mudhari' zamannya hal dan istiqbal, itu penggantinya hanya isim fa'il. Jadi kalau rajulun yadribu bisa diganti ad-daribu, paham ya? Rajulun yansuru boleh diganti nasirun. Berarti kalau iya tadribu bisa diganti doribatun. Makanya kalau mana nih ya qad sami'a, teman-teman midanget sapa Allah qaulallati ing pengucapane wong wedok silailati tujadilu kang bantah sapa lati ka ing sira Muhammad fi zaujia ing dalam babakan suamine lati. Watastaki lan ngelaporno sapa wong wedok, nglaporno Kanjeng Nabi. Jadi Nabi seumur-umurnya itu hanya dilaporkan oleh perempuan. Nabi lho, ora terima kiai Nabi itu dilaporkan. Jenenge wong wedok menawa terima bojo enteng. Nabi wis dilapor. Jadi wong wedok Nabi dilapor. Dilapor ila wahi maring. Terus sempat terjadi debat, makanya terusannya ayat wallahu yasma'u tahawurakum. Wallahu yasma'u sapa Allah. Tahawurakuma ing perdebatan sira loro, ya perdebatan Nabi kalian perempuan itu. Muhawarah itu kalau dalam bahasa Arab itu perdebatan. Jadi muhadasa, muhawarah itu maknanya apa? Perdebatan. Makanya kalau orang latihan apa konversasi Inggris itu, conversation Inggris itu disebut apa? Muhawarah apa? Muhawaratul lughat al-Inggrisiyah, muhawaratul lughat al-Arabiyyah. Itu debatnya itu wah luar biasa. Sekamane Nabi kudu kalah wae muara kekasih pangeran musuh-musuh wedok. Jadi khaulah itu wahyu. Wae ceritane kudu wahyu, kaulah cerita gale. Khaulah itu wahyu. Mbok barakat, mbok barbiye mulai itu pas sujud. Sing lanang wong Arab. Wong Arab ku gak mangan mendoan, gak mangan tempe. Iso kok bayangno. Wong Jawa bojone suci tenang ae mangane mendoan. Ambek sego jagung. Dadi ra wong ayu ya biasa wae. Jadi wong Arab ku mangane daging. Terus neng hadis semua asbabun nuzul redaksine fa'ajabat tu ajizatu. Nah pemanane yo fa'ajabat mongko gawono ing rajul jenenge Aus bin Somit. Apa ajizatu ga iso manane dhewe ajiz. Pokoke pas sujud itu sing gawono ajizatu. Itu jorok nih. Ini murid kecelakaan. Jadi makna sing bener ra iso, nak makna ngono iso. Jadi uteke wis elek. Akhirnya jaluk, sing lanang jaluk. Karena sing wedok lagi sujud, lagi nikmati pangeran ra gelem terus ngamuk sing lanang. Wong lanang berjaluk ra dikek iku wis ngamuk, iku wis kunane kuno. Dan sing mangan mendoan ngamuke rapati tenang karena ya tadi jawabnya mesti rapati tenang. Wis akhirnya ngamuk, terus wong Arab ku ngamuk tertinggi ku muni anti aliyya kaduri ummi, kowe berstatus kayak ibu. Ini makanya pentingnya ngaji tradisi. Berstatus kayak ibu itu di orang Arab itu adalah dam. Dam itu satu kesalahan yang harus dikritik. Tapi kalau orang Jawa kan enggak. Makanya kalau saya ditanya, fikih Jawa sama fikih Arab itu beda. Wong Jawa nak muni dek kowe kaya ibu, itu maknanya sama-sama ngerawat saya. Makanya saya berpendapat tidak mesti secara fikih dihukumi zihar karena perasaan mengatakan kaya itu beda dengan orang Arab. Kalau orang Arab bilang kamu sudah kayak ibu, maknanya selawas-selawas haram tak keloni, haram tak jima, haram tak kumpulin. Ini perbedaan apa? Kultur Arab Jawa. Maka fikih itu kalau yang sifatnya sosial atau kultural itu memang nggak bisa sama. Itu kan ibarat begini. Orang Jawa itu kalau dicekel jenggote itu kira-kira ngamuk kira-kira. Tapi kalau orang Arab itu kehormatan.
Saya jajal juga tekan kali cekol. Wah, gak kemudian radue. Sebenarnya orang lucu. Berarti kode jenggot ini cekol-cekol lo. Kebayang gak corong Jawa? Wong Arab nak seneng wong. Musirai dicekol-cek diwambung bebenan. Nanti kalau delok ora mentok lho. Kalau nanti kalian bangun teng Medina. Karena bangun orang alim alama dan beliau Muammar sepuh. Ada orang Arab sepuh nang kalian ya. Yo dicekol-cek terus diwambung di. Sing Jawa gak siap. Enak ya sewate. Coba cek terus. Iya dicekol. Wes suruh bangsa Arab. Sadate ngono. Cara Jawa kan repot. Cara Arab itu penghul. Sehingga saking mangkelnya si lelaki tadi bilang anti aliyah kadzuri umi, kamu sudah berposisi kayak ibu. Fi hurmatil jima wa fi hurmatil mulamasa wa fi hurmati kata wa kata. Sama-sama haram dikum. Setelah itu betul deh. Waduh, bojo ayune ngene kok. Tahdihar itu sama dengan tolak bain. Sing wedok ya getun, sing lanang ya getun. Jika cerita lapor dengan Nabi. Sing lanang tok sing. Kata Rasulullah. Nah ini menunjukkan betapa perhatiannya Allah pada ketentuan hukum. Kata Rasulullah, hingga detik ini belum ada wahyu, maka ketentuan dihar sama dengan ketentuan yang ada di zaman jahiliyah, yaitu biman silatit tolak, berstatus kayak apa? Tolak. Ya sudah, jadi wong lanang kan nurut. Ulang kata Rasulullah, dihar itu kayak tolak. Ya sudah, kita nggak boleh kumpul. Nerima sing lanang nerima. Sing itu gak terima, enggak. Aku dhewe sing matur Nabi. Warani kan ini. Warani. Ya Rasulullah, apa betul engkau menghukumi dihar kayak tolak? Ya, sampai sekarang begitu. Belum ada ketentuan dari Allah. Wah, ini tidak bisa. Tidak bisa, itu hukum yang nggak benar, tidak bisa. Kenapa jadi Nabi? Ngomongnya jorok, jadi ngomong itu mulai disini jorok. Nabi, jangan roh bojo kula. Ya ngerti jadi Nabi, ya ngerti. Akala syababi, wa afna umri, wa nasartu lahu badni. Terus terusannya hatta idza akala syababi terus ngomong terus. Enak wae sakniki dihukumi tolak. Kula riyen wayu kijis-kijis, sakniki wis rapati ayu. Mergo wis tuwa. Anak kula kathah. Cara hukum tolak zaman kula ayu ora masalah dibugat, kula golek bojo jek gampang. Tapi aku saiki wis tuwa. Meskipun si ayu, meskipun si ayu. Jenengan ngertos wong lanang. Anak kula nak di rumah bojo kula mesti terlantar, mesti katut bablas. Jeneng wong lanang dudo mesti katut bablas. Nak tak rumah kula anak kula kelaparan, wong kula rondo itu. Jadi gak bener hukum tolak. Dikaji malih. Nabi dikonokno iku. Nabi ya tapi hukumnya sementara ngono. Aku iku nabi ngenteni wahyu. Wis pokoke ngono. Pokoke ampun putusno tolak riyen. Tak tinggal mulai saat ini, pikir-pikirnya mulai. Ini ngomong itu. Sekondang beneran. Malah yang seorang ini orang surat rijal, ini surat apa? Jadi juara. Mulai. Tapi itu justru ngetono nak Rasulullah itu nabi. Jadi barang sing kowe ra seneng itu kadang jadi dalailul ijaz. Dalil mujizat Quran, dalil kenabiannya Kanjeng Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak ada yang dengar debatnya Nabi dan Khawlah, namanya Khawlah, perempuan ini namanya siapa? Khawlah. Aisyah itu di kamar itu tidak pati dengar. Mau lama-lama ono itu ngelabrak Kanjeng Nabi, itu kenangan Aisyah. Sopo wani ngelabrak, terus bakas sopo, terus nggak pati detail. Sehingga Aisyah itu dengar nggak pati detail. Singkat cerita. Pas perempuan ini terangnya terang. Ini tak ijazah yang itu sing judes. Nah is judes menisan jadi wali. Pasti didengar apa? Mulai nang kamar terus sholat. Kan mau suci bakasan. Tapi ini sholat tenan. Mau gue sholat bersuci ini sholat tenan. Sholat tenan. Allahu Akbar. Gusti. Niki wonten hukum yang sangat merugikan saya. Tolong jenengan sebagai Tuhan, Nabi ini jenengan kandani hukum ini. Hukum ini kan merubah. Dia ngerang. Iku api atas tagi hilang. Nah perempuan saiki nak jujus bek sing lanang gak barokah. Mergo kondo mboke kondo dulure lagi sing ra bener. Dhisik ora, tapi watas tagi hilang. Jadi gak lapor sopo-sopo lapor. Ya Allah hukum ini tidak fair, itu merugikan saya.
tolong Nabi jenengan kandhani kayak wahyu terkini. Nah hukum itu tidak seperti itu. Pun Gusti jenengan harus mendengar saya. Lah pangeran itu terus pangeran nurono ayat wallahu yasma'u tahawurakum malah dimulai ayat qad sami Allah benar-benar mendengar. Jadi wong itu nek ngomel. Pangeran wae ngrespon. Pangeran wae ngrespon. Ijek dikai kok tuh banget oleh ngrespon. Berarti Allah kowe bojomu ngamuk itu kok respon niku pangeran. Nah pangeran betah wong la tadurruhu maksiatun wala tanfa'uhu taat. Pangeran orang ngomel kan tenang wae, ora bakal kena madharat. Tapi nek kowe bertahan iso kena ompreng. Berarti kira usah niru pangeran karena ya beda kelas no. Akhirnya sujud tenani pangeran. Pas dia sujud Jibril tekan Rasulullah. Dia di rumah, Rasulullah tinggal. Perempuan tadi di rumahnya. Qad sami Allah qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wa huwa yasma'u tahawurakum innahu sami'un basir. Terus. Menangis sama itu ditinggali kanjeng Nabi panggil perempuan itu. Apa yang dia munajatkan sama Allah diterima. Dan Allah meng-ACC keinginan dia bahwa zihar itu tidak seperti toh. Tambah menangis sama itu, jenengan Nabi tenan. Padahal kalau laporin di kamar, jenengan kurung. Akhirnya itu salah ketentuan alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahati in ummahatuhum illallahi waladina. Jadi akhirnya pangeran nganggo ilmu status. Mana saya umatnya kasih statusan di perkara ini. Pangeran nganggo hukum apa? Status itu begini, yang namanya ibu itu siapa? Ya definisi ibu adalah orang yang melahirkan kamu. Saya ulang lagi, yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu itu namanya seorang ibu. Yang namanya istri siapa? Orang yang halal kamu keloni, kamu jima, kamu hubungan intim. Nah ini penting, harus vulgar, bukan hambali kabes itu ya. Sehingga definisi ini harus tegas. Yang namanya ibu itu siapa? Orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri, orang yang halal kamu gaulin. Asal pas gelem, nah orang iso kena rancangan KUHP. Jarang. Sobat, itu mesti sing bojone ayu sing akeh di penjara. Tak sing bojone elek kan gak ono pemaksaan. Jadi kowe kudu termasuk sing di penjara ben ketara bojone. Jadi kok nak disidang, kenapa kamu maksa istri kamu mau? Sing tahan mbek wong ayu sapa kan? Kan keren. Tapi misalnya disidang bojomu elek promot. Pertanyaane hakim, ngono wae kok ora betah. Pantes banget. Wirisin betul sidang. Bojone wae elek. Bareng disidang. Para kono iki pertanyaan, wong ngono kok ora kuat. Ngempet kan ngono. Tapi nek wayu terus kira kuat ngempet kan hakim kan. Mesti pikir-pikir. Ketoke pantes. Tapi kita ulang lagi ya, ini oke ya. Yang namanya apa? Ibu itu in ummahatuhum illallahi waladina. Mulane yang ngaji Quran sing tahqiq. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan kamu. Yang namanya istri adalah orang yang boleh kamu hubungan intim. Sehingga status ibu tidak bisa diistrikan, status istri tidak bisa di ibu. Maka karena ini penstatusan yang salah, saya ulang lagi, ini penstatusan yang salah, maka nggak perlu punya efek. Efeknya hanya dari segi sanksi kafarah, bukan merubah status hukum. Ya hati-hati, awas kena salah, rokok kena sekali. Sebab itu Allah mulai ketikan wa innahum la yaquluna munkaram minal qawli wa zura, menstatuskan istri sebagai ibu itu omongan sing ngelantur sing ora bener. Wong istri kok distatuskan sebagai ibu, itu tidak bisa. Yang namanya ibu ya orang yang melahirkan, yang namanya istri orang boleh dihubungan, dijauh hubungan intimnya kan nggak nyambung. Coba darah ini misalnya Hamdani semuanya ini Gus Baik itu muridku, ya stres ngomong ini karena menstatuskan sesuatu yang nggak bener. Paham ya?
Misalnya gue turunan Tugel Ametung terus ngerasa oleh mulia timbang Habib karena bener untuk Tugel Ametung kok habis saingan nasab untuk Rasulullah kan itu ora bener. Sesuatu yang nggak bener itu nggak perlu didengarkan. Maka hukumnya apa? Ya ibu tetap ibu, istri tetap istri. Soal nanti karena kesalahan ngomong hanya disuruh bayar kafarah. Tidak otomatis istri berstatus kayak ibu yang haram dikumpuli selawase lawas. Itu hebatnya Quran. Jadi omongan salah itu gak perlu disengaja. Makanya nak ono mubalek atau ustad, saya ini punya otoritas untuk fatwa ngaji nih nengdi. Wong sorok era iso tapi fatwa itu dia. Mondok itu nengdi. Zaman mondok atau munggah bareng jadi kiai gue melihat darah karuan. Menurutku ditakono kanca sak kelase. Iku ngerpek ta ora terus. Nara mlete di barote nak mlete kudu dielingno. Utawa goyakno gurune. Oh, nak sekolah ngadeg terus ora tau. Karena Allah itu tidak ingin ya agama dibuat main-main. Agama itu jelas, aturan mainnya jelas. Jadi makanya in ummahatuhum illallahi waladnahu. Yang namanya ibu ya perempuan yang melahirkan. Sehingga jelas aturan mainnya jelas. Semenjak itu Nabi mencabut tradisi jahiliyah yang menstatuskan dia sama dengan tol. Paham ya? Jadi hidup itu harus jelas. Sama seperti Quran juga gitu. Quran itu sakral, nggak mungkin salah. Kalau ada salah, berarti salah penafsirnya, salah penerjemah. Quran tetap terbebas dari kesalahan itu semua. Karena Quran itu sakral. Misalnya orang ngomong kiamat itu berdasar hitungannya Quran, itu tahun 2012. Nyatanya kita nih rasido. Ya. Sampai pulau sering tak SMS, konco-konco pulau sing kiai. Gus ngenteni kiamat temputi. Terus, nah gini loh rumahku bek ngopi ya. Kiamat kok. Mulu sing wedi wae kayak perkarane apa? Kiamat 2000 berapa? 12. Nah, rencana aku besok. Wong ora melok ge kiamat kok geger. Wong Rasulullah sing kekasih pangeran wae ndak dikasih tahu kapan. Israfil itu sing trompet ngalor gitu. Kowe ora ngerti. Padahal dia es kepengen nang kiamat ben tugasnya selesai. Ibu era. Artinya begini. Barokahnya para mufassir, para peneliti Quran. Itu nggak mungkin tafsir yang diutarakan ulama itu nggak detail, itu nggak mungkin. Karena ya ini perbandingannya. Sayyid Muhammad sampai Sayyid Alawi, Sayyid Abbas sampai Sayyid Zaini Tahlan sampai Syekh Khotib Minangkabau, saya semuanya itu detail sampai iki Quran iki turun pas Nabi teng dalem, iki Nabi pas tindakan, iki Quran turun pas dalu, iki Quran turun pas rino. Dengan tradisi sedetail itu kan nggak mungkin salah dalam memaknai. Orang kaya kowe, nek Quran ono ayat piro, lali pokoke ono. Lha ngono kok dadi mufassir lho iki. Juga ada bantah-bantahan Fathul Masai. Pokoknya ono kitabe. Lha yo kitab apa? Jenenge lho lali. Kok halamane jenenge wae. Padahal ulama dhisik, ayat iki turun pas Nabi tindak. Turunnya pas bengi. Pas musim dingin, pas musim panas. Dengan pengetahuan sedetail itu, kemungkinan salah itu kecil. Jadi tidak dibakas. Al-Khaduri wa Safari cara kan gunane apa dibakas ning omah mbek wis ra bakat ngalim, ning tekil saya lek. Sajane kan iso ditebak, misalnya ngene, kowe tukaran mbek bojo ge apa? Setengah tahun sangka kawin iki salah amat. Umur-umur bulan madu kok wis tukaran. Tapi nak kowe sering tukaran mbek bojo sering jok kira bar 10 tahun. Normal iku. Jam laras 10 tahun wis bosen. Jadi pancen wis wayahe brontak. Kan orang kan bisa diukur ngamuke kapan, misalnya aku bertukaran di bojo, lah kawin perang dino seminggu. Wah, salaman. Al bidayah lahian iya ya wong kawitan umur bulan madu kok wis tukaran. Nek bar 10 tahun itu kesunatan to. Sing kuat dijak larat 10 tahun iso. Nak kuat ibu bojomu klai ndus klai. Jadi iso diukur, tunggale nyai. Nyai semangat, itu mesti nyai pertama setahun rombak. Nunggu wis suwi mesti biasa. Perkara ini bosen, semua keinginannya agak kesampean. Pas latihan kiai kan bayangno masyarakat kabeh ngaji kabeh.
Orang puluhan tahun masyarakat tetap biasa-biasa wae. Sesuai kan style kendu. Jebule padha wae. Nah, semangat pertama mesti semangat. Nah, apa nih imam masjid semangatnya mau pirang bulan. Warung dan istiqomah jamaah, jebule reaksinya tetap sop awal. Tambah istiqomah tetap aja sop awal, malah kadang merotoli. Sesuai mesti mikir, tak rewangi ini yo. Reaksi publik ya pancet, sesuai mengendorkan diri. Akhirnya gue wakil, ya wakil sesuai mulai dimami santri ya sesuai santai. Itu yang bener, mulai bener ya itu. Mereka tambah semangat mesti tambah kecewa, orang kok tambah. Makanya itu uniknya Quran. Ketika Rasulullah terlalu semangat itu malah sampai pangeran didawi la'allaka baqi'un nafsak. Muhammad itu terlalu menggebu-gebu oleh dakwah. Mereka untuk iman orang itu urusanku. Sementara gue dakwah standar. Seojo sampai baqi'un nafsak rusak awakmu dewi. Tapi nak kagum kiai pemula nggak baik niru saya itu terlalu rileks. Kiai pemula aja semangat bentuk status mon. Nah, kalau kan statusnya sama lah. Terus semangat terus mohon aman. Jadi akhirnya pangeran sakit begini Nabi karena terlalu apa? Tapi itu justru menunjukkan Rasulullah betapa sangat mencintai umat. Beliau tersiksa kalau orang tidak dapat hidayah. Sampai la'allaka baqi'un nafsak, sampai kata mufassir muhlikun nafsak. Nabi hampir tarot da'anil jibal, sampai pernah berencana cuak lah. Terus sampai Allah dikandani, sudahlah masalah hidayah itu saya. Laisa alaika hudahum walakinna wa yahdi man yasha. Sudahlah kamu ngaji saja, kamu dakwah saja, tapi tetap alaika hudahum, itu tidak wilayah Anda untuk memberi hidayah. Hadis kula ini ngaji-ngaji wae. Ada mending ini. Aku pengen ngaji ning damaran sing tak ulang alim kabeh, demen setruk ben nanti ya. Oh mesti kecewa. Ayo paling sing paham biro, ayo ngaco. Ayo ngaco tak tes. Tapi nak targetnya gak paham no, supaya ngaji, silaturahim, guyon bareng, mulai baris. Orang mesti nggak kecewa. Mau takut ngomong, ngaji gue sebab ngaji. Dia keterangan itu pokoknya habis. Balik di raiso itu rekaman ini. Ayo kawanmu ngono ta kira-kira. Jawab. Nah, jajal tambah rekaman baleni. Narang ngelantur. Nah, misalnya terus kiai ini diambisi ngaji muridnya paham. Kira-kira demen kecewa kan? Lah bojo yo ngono ta, Pak. Ana wong kepengin bojone sholihan, riman, ra bantah. Demen kecewa. Kowe ku sapa? Monggo cukupi wae jek bantah ngono ra, Mbok. Supaya ditarget bojo penting wedok nak salat madhep mulang. Iku mesti gak gampang kecewa. Lho kula kiai, bojo kula yo ning. Najen to bojo pokoke urip, salat, seneng. Berarti rasa bayangno teko lunga disambut terus digodhogno banyu gotel bagi siramno ya. Demen kecewa, apa? Demen kecewa. Makanya anggere teko tak kok iya, urip dek. Alhamdulillah bojoku isih. Misalnya kok minggat mulai, Mas aku semuanya nang wong tuaku. Melok kowe yo melarat atau melok wong tuaku. Alhamdulillah dek cerdas. Aku sing pantes dhewe eloki. Cara hukum melok wong fakir itu kebodohan. Melok wong tua sing sugih itu tanggapi secara ilmiah. Kok berkali wong lanang ujug-ujug mulai ndak ini kamu punya istri yang menghormati ilmu. Di mana-mana melok wong fakir ora enak. Melok wong tua sing sugih itu enak. Berarti bojo pinter lah goblok. Pinter. Jadi sing syukur. Alhamdulillah dia kok pinter. Kowe kenane melok aku fakir 5 tahun aku ya jagal. Wong kok goblok e ngono. Jadi Jokowi mulai iki. Nah misalnya kayak dirafa. Wis Mas tak rafakno Mas, aku pegat Mas ngene-ngene. Ya ngomong ngono. Nak pancen kowe entuk sing luwih apik timbang aku. Yes piye meneh. Tapi ku kan barang sing ora mesti. Sing karuan mesti iku ya aku iki wis bojomu. Mengejar barang tak mesti iku bahaya. Terang ngomong. Tapi nak bojo jawab ngene, fakirmu wis mesti.
Sugemu ke depan orang mesti. Aduh, al yakin la yuzalu bisa. Baru saya malah ngaji usul fikih. Ngaji kok itu fikih al yakin la yuzalu bisa. Semalah debat. Tapi intinya gini ya, dari mengerti seperti ini, kemungkinan para mufassir salah dalam mengartikan Quran itu kecil. Karena haduri Nabi di dalam wahyu itu roh niten. Mengenai Aisyah radhiyallahu anha, itu ngerti banget Nabi nanti wahyu. Kenapa tahu? Ketika ayat Baro'ah terbebasnya beliau dari tuduhan apa? Zina dengan Sufyan al-Mu'attal. Itu Nabi itu fiyaumin syatin di hari yang sangat dingin, musim dingin. Di Arab itu kalau musim dingin itu ada salju. Umumnya uang musim dingin kan buatan keringetan kangen. Umumnya uang musim dingin buatan apa? Keringetan karena musim dingin. Iku Nabi kalau saking untuk wahyu, saking paniknya, saking beratnya wahyu itu wa innahu la yatafassadu araqan, kenangan Sayyidah Aisyah. Beliau itu bercucuran keringat padahal fi yaumin syatin di hari yang sangat dingin. Sehingga Aisyah tuh kaget, wah berarti Nabi untuk wahyu. Ternyata wahyu itu adalah pembebasan Sayyidah Aisyah dari segala tuduhan zina. Kayak apa ulama itu? Sayyidah Aisyah meriwayatkan itu, ini ayat turun di musim dingin dan Nabi sampai keringetan begini. Jadi detail peristiwanya tentang hadisul ifki. Rawinya seorang Sayyidah Aisyah di rumah Abu Bakar, ditunggoni ibunya Umi Ruman. Itu detail. Kesalahan itu kecil sekali. Bayangkan kalau tafsir itu diomongkan orang sing pokoknya ono ayat biro boraro. Bareng roh wis terjemahan. Sing nerjemah dhewe ra wong alim. Sing umate akeh ya wong bodoh kabeh anut. Terus otoritasnya itu di mana? Bayangkan ulama dulu wis alim, diuji oleh orang alim, di murid alim, dikontrol oleh orang alim. Imam Bukhari itu diakui orang alim setelah diuji 100 ulama ahli hadis. Lagi lolos. Saya ini orang bodoh kabeh ngaji, iku niate ngaji mau golek barokah, ora golek paham. Mergo wis ngerti nek ora bakal paham. Dadi akhirnya ya realistis saya. Takoki kenapa ngaji sebab barokah. Semangkone kok mburi ora paham. Mau kenangane ngaji ini rame. Wis ngono. Mbak Kasapombo nggo mburi rapati guru. Padahal ngomong Arab lah ya padha ae rapati paham. Jadi mulane nek rapati paham nggo mburi beda alasan nek ora paham. Tapi kaji ilmu sama ulama dulu tuh paham ora iso mau dites. Imam Syafi'i itu ngaji Imam Malik dites. Maca muwatta sih di sinau dhisik lagi ngaji Imam Malik. Terus dites. Sufyan Ats-Tsauri nanti ngetes Imam Syafi'i ini. Cara kowe mesti gagal. Tes-tesane ngene. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah. Ini ulama-ulama seniornya Imam Syafi'i. Ya Syafi'i nanya lo ya jangkar karena lebih senior. Ma makna hadis la tuharrikut toiro atau atiron la tuharriku at-toiro min wakanatiha. Sebagai riwayat min makin natiha. Manuk itu aja mbok sangka kurungane. Ya, manuk itu jangan gerakkan. Jadi sangkar burung itu jangan kamu gerakkan saat ada burungnya. Tapi posisi pintu terbuka. Karena Imam Syafi'i itu orang alim. Dites, maknanya begini. Orang Arab itu kalau mau pergi itu tayamun maupun tasyahum. Jadi kalau burung di obano kurungannya kok terbang ke kanan, maka perginya mubarak baik. Tapi kalau digerakkan burungnya terbang ke kiri, maka pergi ini buruk. Nabi melarang itu. Nabi melarang umat Islam punya penyakit tatoyur. Tatoyur itu apa? Menggantungkan nasib dengan toirun burung. Makanya di surat Yasin apa? Innama toirukum ma'akum. Jadi apa? Paham lagi ya? Jadi orang Arab itu apa? Corong Jawa itu apa? Adu nasib, mengundi nasib. Kalau orang Arab pakainya apa? Nah, orang Jawa kan cecek. Misalnya cecek ceblok. Wah, alamat elek rasdo dungo. Padahal sing mesti kan ceceknya hati-hati, sing mesti kan. Tapi orang Jawa nanti kan cecek ceblok, itu berarti ceblok ya. Sing celaka ceceke ta wong sing ngapi lunga. Tapi orang Jawa ora ya. Ngapi lunga ana cecek ceblok gak gitu dari alamat apes.
Padahal tetap tiba mesti kan siji gak hati-hati. Nomor loro soalnya dia latihan jumping. Aneh latihan uji nyali. Nah itu Imam Syafi'i itu paham betul. Adatul Arab itu kalau mau pergi itu menggerakkan sangkar burung yang ada burungnya, kemudian kalau terbang kanan alamat baik, kalau kiri alamat buruk. Nah, Rasulullah itu melarang itu, makanya terus ngendikan la tuharriqut tayra min makinnati. Akhirnya terus kata Sufyan bin Uyainah, ya Abu Abdillah qad ana laka an tuftiya, kamu sekarang berhak fatwa karena sudah alim. Terus kita takoki kowe, ojo geman ya manuk mbok obah-obahan. Kurang pegawean tas pundi. Karena uteknya ora sambung. Lah ya ojo geman manuk ning kurungan mbok obah-obahan. Mesti jawab sampean, lah kurang pegawean tapi kok manuk apa? Tapi Imam Syafi'i tahu betul maknanya adalah apa? Rasulullah tidak ingin orang menggantungkan nasib dengan pergerakan, dan itu adatnya orang Arab. Makanya inna tatoyarna, jadi tatoyur itu maknanya apa? Menggantungkan nasib dengan melihat arah terbangnya apa? Burung. Makanya diarani toir. Toir itu dari kata toirun, apa? Burung yang terbang. Terus nanya. Jadi kalau sampai tanya kenapa ini dipelajari hadori, safari, laili, nahari, saifi, sitai, dengan otoritas seperti itu maka kemungkinan ulama salah itu kecil karena jadi misalnya gini, Rasulullah itu suka dahar daging, ya sudah kita tafsirkan hanya ada momen di mana Rasulullah itu suka dahar daging. Rasulullah itu sering lapar, ya maksudnya ada momen yang Nabi itu milih lapar. Rasulullah itu suka dahar, ya ada momen yang Nabi itu suka dahar. Tanpa itu nanti makna hadis itu kacau semua. Apa? Kacau semua. Karena makna hadis itu otoritasnya itu terserah kita. Maksudnya terserah kita gimana? Misalnya begini, awas rumah, awas sekali salah setengah kafir. Pasti kafir swasta, bukan kafir tengah. Nah coba misalnya begini, enggak ini saya bedai. Bisa kalilah, alhamdulillah. Ittaqu woha, kena mana nih? Coba, enggak jawab saja. Ittaqu wadiyo sirokabeh. Takutlah sama Allah. Dengan cara apa coba? Wah, aku be Allah begitu, tapi melayu menghindari Allah. Tapi lafaz yang sama dipakai ittaqun nisa, takutlah sama perempuan, sama istri serius. Wis takut, harus usah dikongkon, wis takut. Ada lagi misalnya nyon sewu ittaqul hayyah, kamu takutlah ular. Ittaqul faqra, takutlah sama kefikiran. Sama-sama kalimatnya takut, tapi tetap proporsional sesuai makna yang terkait. Ittaqullaha bitaat, takwalah Allah dengan melakukan taat. Justru takwa kepada Allah itu kita harus menuju Allah. Ya seorang lagi ya. Takwa kepada Allah itu justru harus menuju Allah. Sehingga monggo mriki, tafadhol mriki. Mboten niki sapi. Saudara tuh min. Ya saya ulang lagi ya. Lafaz itu akan proporsional sesuai konteksnya. Dan ini para pendengar harus tahu. Misalnya saya ulang lagi ya. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Apa artinya kita menghindari Allah? Kalau kamu takut ular, takut perempuan cantik, kena fitnahnya harus menghindar. Kalau takut Allah, kalau menghindar kan malah salah. Makanya di Quran ada ayat gimana? Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih. Ada 3 sahabat yang melakukan kesalahan, yaitu takhalluf anil jihad. Beliau terlambat mengikuti perang Tabuk. Singkat cerita dineng Kanjeng Nabi sampai 50 hari. Semua sahabat diperintahkan Nabi jangan omongi dia. Hijrah dineng. Sehingga ketika dineng itu, mereka sudah selesai hidupnya. Ini disebut wa alas salasatil ladzina khulifu hatta idza taqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhannu, seterusnya itu sampai wa dhannu alla malja'a minallah illa ilaihi. Ketika dineng Nabi, dineng sahabat, wah entek urip. Bareng rasa entek uripe, terus beliau iktikaf di masjid, bahkan menyancangkan diri, mengikatkan diri di tiang masjid. Dan dia berjanji semua hartanya diamalkan, semua hidupnya diibadahkan. Dan dia mengira sudahlah saya tidak bisa lari dari Allah kecuali menuju Allah itu sendiri. Jadi unik kan, takut Allah itu artinya apa? Justru harus mendekat.
Kamu takut kiai, semua kiai kita hormati. Kita hormat sama Mbak Arwani, Mbak Mun, hormat sama Mbak Hasyim Asy'ari. Tapi hormat kita, takut kita malah kalau ada kiai ngaji kita mendekat. Tapi kalau takut ular kubra, harus lari. Nah, sama-sama kalimatnya takut. Nah, bayangkan kalau makna di Quran seperti ini tidak oleh ahlinya, betapa salahnya. Sama-sama kalimatnya. Tetapi dengan banyak pengetahuan yang musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita tahu proporsi ittaqun nisa kayak apa, ittaqwa kayak apa, ittaqul hayah kayak apa. Cinta juga gitu, cinta kepada Allah kayak apa, cinta kepada Rasul kayak apa, cinta kepada perempuan kayak apa, cinta pada teman kayak apa. Semuanya redaksinya juga hub, mahabbah. Tapi orang akan proporsional. Makanya ulama itu kalau menghentikan lafaz yang sama itu ditafsiri beda-beda. Misalnya gini, yang paling terkenal, nakir atau krungu ya kebangetan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wassalat minallah ar-rahmah wa minal malaikah istighfar wa minal adami tadarruun wa du'aun. Coba, Allah itu kan di atas Rasulullah Muhammad. Apapun hebatnya kanjeng Nabi kan di bawah Allah. Berarti Allah di atas kanjeng Nabi. Maka ketika ada ayat ini, Inna Allaha saat temen Allah Ta'ala yusolli misalnya, moco sholawat sopo Allah, mosok mocori sholawat Allah ini Allahumma sholli ala Muhammad. Loh Allah dia kok mulai Allahumma terus dia kan gitu. Paham ya? Tentu redaksinya Allah ya usolli ala Muhammad, saya menambahkan rahmat kepada, ya langsung jadi usolli ala Muhammad azidu alaihi rahmatan, saya menambahkan dia tak kasih rahmat. Wa minal malaikat istighfarun, ketika seorang malaikat disebut membaca sholawat kepada Nabi, artinya malaikat memohon kepada Allah supaya menambahkan sholawat atau istighfar. Nah kita ini kan wong sombong. Kita semua nak wong sombong, nak dongakno kanjeng Nabi, wong kowe dhewe nasib ora jelas kok dongakno wong sing jelas. Yo demen guyu malaikat. Ya Allah, tolong ya Rasulullah itu jenengan sakit ini nak orang bahaya kafir gitu. Maka ketika kita baca sholawat kepada Nabi itu bentuk tadarruk kita, bentuk DPDP kita. Ya Allah, jasanya Nabi yang begitu banyak, saya tidak mungkin membalasnya. Sehingga urusan balas membalas budinya saya pasrahkan jenengan. Sehingga sholawat dari kita itu pengganti doa jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu. Balaslah ya Allah Rasulullah Muhammad dengan status yang beliau miliki. Karena kita ini utang jasa tapi tidak berkutik mau balas pakai sehingga sama-sama sholat. Minallah maknanya pemberian, dari malaikat maknanya istighfar, dari kita maknanya tadarruk. Semuanya katanya sholat. Jadi makna itu pasti ada proporsinya. Ada apa? Proporsi. Dan itu lama tahu. Sehingga kemungkinan salah itu kecil karena dari awal dianalisis tadi ada ayat Hadoriyah, Safariyah, Lailiyah. Nah, sehingga detik. Nah, barokahnya ngaji ini kamu kemungkinan mufasir ulama dulu salah itu kecil sekali karena tadi terhitung. Bahkan per kalimat itu terhitung. Sampai ada guyonan ulama, kalau kamu ingin tes doktor tafsir, itu ada satu kata, sakalimat, orang sakalam, sakalimat yang diturunkan Quran. Itu ketika ada ayat wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, dhisik waqaf. Minal aswad itu waqaf. Sehingga sahabat itu kalau bulan Ramadan, kalau malam-malam dulu kan tidak ada listrik. Itu di pintunya Kang Ali, di pintunya itu dikasih benang hitam sama benang merah. Jadi agar jimat bojone gitu loh. Orang ketok aja oleh berarti kan gitu. Kok orang ketok aja oleh. Mangan ya gitu, mangan tengah mangan ngiceng nih. Orang ketok berarti. Karena ukuran menjadi nggak boleh makan minum tuh Pak, sehingga benang hitam terbedakan dari benang putih dalam pandangan mata. Ya begitu terus. Ketika Rasulullah dilapuri wong salah paham mau udah masang apa? Benang. Menurut santri sing nakal benangnya cilik, benang ketok-ketok. Nah benangnya gede kan gampang ketok. Akhirnya Jibril teko, orang mau lompat maksudnya rumah temu salah paham. Iki aja ana sak kata suruh tak turun nominal fajr.
Dan minal fajr itu satu-satunya contoh ning Quran sing turun mau sak kalimat tok. Jadi Jibril kok langit medun ning bumi, iki mau nggawa minal fajr. Bisa akeh ada semua. Kok langit ke bumi mau nggawa minal fajr. Akhirnya itu ya pancen ayat itu diselebno. Oh, maknane iku ora kok benang putih, benang hitam tapi fajar sodik, fajar. Semenjak itu pemaknaan harfiah yaitu apa? Benang dihilangkan, fajar kadib sama fajar sodik. Itu Jibril mau turun apa? Minal fajar. Itu satu-satunya contoh Quran turun misalnya sak kata, sak kalimah, orang kok apa? Sak kalam ra musnad sampai musnad. Ya. Saya teruskan malah ya. Jadi kemungkinan para ulama salah itu kecil karena tadi sanadnya musalsal ila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika ayat itu dibaca Nabi saat di rumah Sayyidah Aisyah, temanya adalah pembebasan Aisyah dari tuduhan apa? Zina. Terus peristiwanya sama siapa, tujuannya siapa, yang menuduh siapa, itu detail sekali. Yang menuduh adalah orang-orang munafik. Terus Sayyidah Aisyah tersiksa karena omongannya si A, si B. Ini detail sekali. Nah, barokahnya detail itu kemungkinan salah itu kecil. Andai kan itu tidak detail, maka orang akan menafsirkan ayat dengan makna am, dengan lafaz am, dan itu bahaya. Misalnya lafaz am gini, innal insana lafi khusr, semua manusia pasti getun. Mosok Rasulullah masuk lafaz innal insana, masa para nabi, para wali masuk innal. Tapi kalau kamu tahu bahasa Arab kan, alil ahdi, al itu untuk makna takrif, orang tertentu yang kelakuannya tertentu itu lafi khusri, sehingga proporsional. Apa proporsional?
Makanya ketika ada ayat misalnya gini, wa anni faddaltukum alal alamin. Bani Israel didawi pangeran, saya memuliakan kamu di atas seluruh penduduk dunia. Semua mufassir mengatakan karena umatnya Rasulullah adalah umat terbaik, kuntum khaira ummatin. Tapi kenapa Bani Israel difitopi wa anni faddaltukum? Oh begini, ala alami zamanihim apa? Ala alami zamanihim. Bani Israel adalah penduduk terbaik di eranya atau di masanya. Kenapa begitu? Karena ada al. Apa? Ada seperti begini. Mbak Arwan itu yang terbaik di eranya. Tentu beliau kan nggak akan merasa lebih baik ketimbang Mbak Munawir karena gurunya. Mbak Mun terbaik di eranya tentu dibanding kita-kita. Kalau dibanding Mbak Zubair sama, saya tahu dua al-Haddad terbaik. Tapi kan nggak mungkin beliau kerja dibandingkan sama Fakih Muqaddam, sama Habib Ahmad bin Isa al-Muhajir. Semua ini orang-orang terbaik tentu kita tafsiri di eranya. Karena mesti beliau-beliau punya senior. Paham ya, jelas ya? Sama lah. Ketika wa anni faddaltukum alal alamin, Bani Israel di fitopi gitu, alami zaman ini bahwa Bani Israel lebih utama hanya dibanding apa orang di eranya. Tidak mungkin mengalahkan umat Rasulullah SAW karena umatnya Nabi kena status kuntum khaira ummatin. Ya jelas ya. Jadi, nah, siapa yang tahu proporsional ini? Lagi-lagi ulama. Jadi ini penting, ulama ini penting. Sama ketika Rasulullah itu nyuwun sewu ya mau berteman orang-orang kafir. Itu ulama yang tahu. Bertemannya apa? Karena Rasulullah tidak punya hadzun nafsi, bertemannya adalah tatmi anil Islam supaya menyenangkan mereka masuk Islam. Tolaban di imanihim wa toma'an di imanihim. Tidak sing akrab sampean, paling untuk servis. Gak butuh Islami, butuh duit. Kan nanti terserah. Sama-sama dohir itu mau berteman, tapi kan beda orang soleh sama ndak. Aku bolak-balik nyontono gampang kasus itu. Ono wong soleh ngekei duit rondo ayu. Yus pikirane nulung. Tenak wong dolim ngekei duit mesti pesen apa ora kawe. Jadi sama, perilakunya sama-sama memberi. Tapi orang soleh sama orang fasik selalu beda. Makanya Allah nak ngendikan itu sederhana dan ini sangat sederhana tapi sangat dalam. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqon. Sama. Lu coba kiai sama orang fasik yo ramah yo lomo. Enak menawa gelem dadi apik. Antar wong fasik yo sayang yo lomo, ben kena dadi anak buah ben gelem ngedar narkoba. Lomane bodoh, pemberiannya sama. Sing kiai memberi ben orang ini jadi baik. Sing badan narkoba memberi ben gelem dadi anak buah. Memberinya sama. Perhatiannya yang beda apa? Niatnya, karena tidak akan sama afamangka mu'minan kamangkana fasiko. Lah saya ingin Quran itu dibaca seperti ini sehingga kualitas maknanya terjaga. Karena bawa kaya kue terus diterjemah apakah orang mukmin sama dengan orang fasik? Jawab tidak. Itu bangunnya ujian masuk madrasah aliyah. Bocah orang karu-karuan faham itu. Jadi sing detail ngaji Quran sing detail. Afaman kana mu'minan kaman kana fasik. Makanya Rasulullah nanti ngendikan dan hadis ini saya pegang betul. Jangan geman salah paham sama orang soleh yang alim karena motifnya pasti kebenar meskipun dohiri salah. Terus Nabi cerita karena habrun ahbari Bani Israel dulu itu ada orang alim dari Bani Israel. Itu orang soleh sekali, alim sekali. Tapi ketika beliau sedekah itu dikasihkan sama maling. Fatahat dasar nas, orang geger, orang alim sedekah be maling. Kemarin Kang Ali sambil radikai malah maling. Kontroversi belum selesai, hari kedua dikena lonte, dikena wong nakal. Geger meneh. Ini orang alim kok malah ngamal ning lonte. Geger. Geger belum selesai hari ketiga, dikena wong sugih. Jadi 3 hari itu keliru terus. Tapi beliau orang alim, orang ini dipuji Nabi. Kata beliau begini, wong nganti dadi lonte, wak kepen golek duit. Jadi ini tak kei nduk, kowe dadi lonte golek duit iki tak kei tapi ora usah dadi lonte. Fala Allah antas taifa, saya memberi itu supaya dia enggak jadi nakal. Betul enggak ambek wong fasik sing ngekei duit. Ayo betul ta ora?
Terus ya pesantren. Terus copet itu dikasih, ditanya, kenapa kamu ngasih copet? Lah ya copet nganti nyopet golek duit cung serausan nyopet ya dino kita kei. Biasanya sedino untuk piro cung misal. Ya 500.000 ya sekali 500.000 rasa nyopet. Artinya apa? Sama-sama bentuknya itu ngasih, tapi motivasinya sing paling sini terakhir, wong sugih tiga. Wong sugih bingung, bah ya kalau sugih pakai duit, lah nanti gue medit, itu rasa saking senengnya duit tak tambahin. Akhirnya sugih. Makanya masyhur itu. Jadi artinya gini loh, wong alim ora iso dipadakno wong. Makanya ketika Rasulullah SAW berteman dengan Nasara Najran, sampai Nasara Najran sowan ke Nabi konsultasi tentang agama, terus bagian riwayat Nabi menghormati mereka, itu beda dengan kita. Kita seperti itu nggak boleh niru-niru amat karena konteksnya beda. Kekuatan kita, iman kita dengan Nabi itu beda. Tapi tetap ini menjadi hukum. Siapapun boleh menganalisis sesuai pahamnya masing-masing. Tapi tetap beda. Seorang lagi tetap beda. Karena tadi, misalnya ada orang alim, soleh, terus senangannya mulang rodo-rodo ayu. Ya kita harus sesuatu. Paling banter, sangka bodoh jadi pinter, sangka nakal jadi solihah, sangka kedonyan jadi eling akhirat. Ya motif utamanya seperti itu. Senajan itu akhirnya kecoba hampir itu soal diwayo. Ya tidak salah diwayo. Tapi kan motivasi utamanya itu bahwa para janda ini harus lebih baik. Makanya nenggone tiba nih manakib, nenggone tiba berjanji wayamsi ma'al armalati. Di antara sifatnya Nabi itu mau mengajarkan beberapa janda. Karena mereka kasihan. Tapi nak sing mulang sampeyan, sing mulang Hamdani, sing khusnudan itu sapa? Khusnudan itu kebodohan. Karena terus eling deh, sing ayu iki, sing elek iki. Jadi orang penting. Iku paham tau ora, yang penting dia aftar apa? Itu kan ngeri gitu. Maka ini penting saya utarakan. Jadi Allah nak ngendikan itu sebenarnya sederhana, tapi maknanya jauh. Afamangka mu'minan kamangkana fasik. Saya itu merasakan, saya kemarin 7 hari di Korea. Itu 2006 banyak santri Korea ngaji saya yang pas lain. Kenapa saya yang diundang? Sebenarnya saya itu gak diundang. Mereka minta saya ngaji, beberapa kali sudah ngaji di Indonesia, terus mereka minta sekali-kali gue ngaji di Korea. Aku bilang gini, tapi waktunya terserah aku. Ngatur kiai dosa. Dia sesuai terserah jenengan. Mereka mintanya 1 bulan di Ramadan. Ini pondokku bukan tutup. Kiai sewa kan. Bulan Ramadan bisa. Akhirnya saya minta seminggu saja. Uniknya pas saya di Korea. Tahun 2006 tukang Ali Imran itu mereka ngaji saya di Jogja. Delalah saya pas nerangkan ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kamu secara baik-baik. Setelah kamu menjaga kebaikan kamu, setelah kamu menjaga iman kamu, setelah kamu menjaga konsisten istiqomah kamu, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang sekeliling kamu sesat enggak masalah. Kamu hidup di Jakarta enggak masalah, di Hong Kong enggak masalah, di Thailand enggak masalah. Yang penting kesehatan kamu terjaga. Itu mereka terinspirasi. Itu satu-satunya ayat Gus yang menjadi kita nyaman hidup di Korea. Ustadz-ustadz di sana merasa nyaman. Gak apa-apa kita dikepung orang ateis, dikepung orang macam-macam. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hanya dikenang. Nasihatnya itu dikenang. Akhirnya mereka sepakat ngundang saya semua guru-guru terus saya ijazahi itu. Ya sudah, Korea itu bumi ateis. Bumi di sini tuh nangis semua karena lama gak dipakai sujud. Padahal lakal hamdu milkus samawati wa milkul ardi, bahwa memuji Allah itu harus memenuhi langit dan memenuhi bumi. Nanti kalau orang Korea nggak ada orang Indonesia, bumi ada sing lodang. Jadi ditelok malaikat kedua, ini kok lodang karena nggak ada yang. Tapi baru kayak dikepung TKI 49.000 dan itu separuh lebih sholat. Sholatnya keren pisan, kadang yang Thailand, kadang yang gone. Karena kalau pas kerja itu waktu sholat disamakan waktu jeda 5 menit ke kamar mandi. Jadi rata-rata sholatnya itu pas di kamar mandi. Lucunya kalau mereka sedang baik nawari gini, apa tak belikan patung juga? Karena pernah ada orang TKI sholat itu diincengin ngisor. Mereka aneh, ada sembahyang kok tanpa
patung. Karena tahunya mereka yang namanya sembahyang pakai. Jadi betapa mereka nggak kenal sekali sama Islam. Dan itu pertama kenal barokahnya orang-orang Indonesia 49.000. Nah sekarang udah bikin masjid, udah apa, terus ada yang ngontrak masjid. Jadi masjid itu unik. Kadang lantai 1 gereja, lantai 2 bar, lantai 3 masjid. Jadi saya pernah ngaji begitu, mau ke masjid melewati gereja dulu. Jadi masjid gambarnya salib. Karena yang di bawah itu gereja. Lewat situ. Lantai 2 bar. Bar itu lantai 3 masjid. Kadang balikannya masjid dulu bar. Jadi ya nguji iman betul. Teman saya ada yang cerita, saya pernah mau ke masjid, lantai 2 bar sudah masuk setengah. Ke masjid apa di sini aja ya? Tapi ya tadi, makanya kita semua tuh syukur betul umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikawal Quran ila yaumil qiyamah. Jadi yang dikawal Quran bukan orang kudus saja, bukan orang yang daerahnya mayoritas Muslim saja, termasuk orang yang di Korea, di Uni Soviet juga dijaga Quran. La yadurukum man dhalla idza tadi. Saya punya dokumennya ya, orang-orang Rusia Kang Ali ketika Uni Soviet itu mengkooptasi 100 tahun. Itu orang-orang Islam turunan Uzbek, turunan Syria, turunan Arab. Itu kalau mengajarkan tauhid itu di basement, di bawah tanah. Karena mereka dipaksa menjadi komunis. Tapi Allah itu maha kuat. Allah wal qawi, Allah itu zat yang kuat, gak terkalahkan. Mereka selalu ngajar anak-anaknya di bawah tanah untuk mengajarkan tauhid. Dan doa mereka didengar Allah. Akhirnya Uni Soviet hancur menjadi negara persemakmuran. Tapi sekali menjadi negara persemakmuran langsung menjadi negara Islam, yaitu Ceknya, Uzbek, Tajikistan. Laukanu hina kufrihim tidak belajar Islam, maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi karena mereka ketika dikooptasi Uni Soviet tetap belajar Islam, sehingga pertama merdeka langsung negara Islam. Andai kan mereka sudah meninggalkan Islam secara pelajaran, maka tidak bisa mendirikan negara Islam. Tapi mereka ketika dikooptasi tetap belajar Islam meskipun sembunyi. Sebenarnya itu jengelah ya berhukum mandola ilah tadi. Jadi orang sekeliling kamu sesat gak masalah, asal komitmen kamu sendiri tercerahkan atau mendapat hidayah. Dan saya itu ingin ya Quran seperti ini itu mancap nih umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jadi kamu tidak usah takut sama. Kayak apa Jakarta? Jakarta kata orang banyak kota maksiat gini-gini. Itu tidak benar. Banyak orang-orang alim. Siapa yang nggak ngerti Habib Mundir di daerah modern? Sampai Majelis Rasulullah besarnya juga di Jakarta. Siapa yang nggak ngerti keluarga Kuitang? Orang-orang alim yang non Habib juga banyak. Dulu ada Pak Syafi'i, sekarang ada Pak Supran Makmur, Pak Nur Iskandar. Banyak teman-temannya bapak yang alim di Jakarta. Santri saya yang Jakarta ya banyak. Muhyiddin saya Jakarta ya banyak. Karena ketika orang itu baik, itu layak dihukum mandolah ilah tadi. Uni Soviet kayak apa dikjayanya? Ketika mereka hancur, malah mereka akhirnya yang hancur dan berdiri negara-negara persemakmuran dengan asas nama Islam. Jadi kita usah khawatir, wah ini negara Indonesia rusak, togut itu dihancur. Oh apa-apa, nggak tahu ngaji, yakin nggak tahu ngaji. Agama ini akan dijaga Allah ila yaumin qiyamah. Jelas dawuh Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Sebagian riwayat la yadurruhum man nawa'ahum. Agama ini kata Nabi selalu umatku ini ada pembela kebenaran ila yaumil qiyamah kata Nabi. La yadurruhum man khalafahum, dan umatku yang bela kebenaran ini tidak akan terkalahkan oleh orang yang menentang mereka. Dulu ketika kita kecil, sampai pengajian kudu lapor Polres, mau balik di data, dia bener ini. Saat ini pengajian atau diundang Polsek dorong. Bedanya kan jauh sekali. Dulu kan kayak kesulitan, sekarang kayak apa? Padahal kualitas ibadah kita mungkin hebat, udah mungkin mesti hebat yang bisa. Tapi agama ini dijaga Allah. Nah, cara kiai-kiai sing tasawuf dhisik digawe Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jilani. Iku agama mlaku. Berhubung agama diurusi pangeran, saiki do mudin yo mlaku. Mergo sing ngurusi pangeran. Cara sing ngurusi manusa agama itu tutup. Mergo sing gawa demo mudin. Tapi berhubung dijaga pangeran.
Sungguh rodok-rodok pidol wis tetep aku. Dari Hamdani wis tetep. Ya memang Allah Ta'ala sudah janji la tazalu ta'ifat, ini dawai kanjeng Nabi. Dawai kanjeng Nabi tentu semakna dengan wahyu. Karena apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi dawai Nabi la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum. Jadi umatku akan selalu ada yang membela kebenaran dan tidak akan terkalahkan oleh yang menentang. Tapi syaratnya tadi loh ya, syaratnya seperti di Quran tadi, idza tadaitu. Kalau di Kudus bar bisa rame, tapi nyatanya pengajiannya Ki Saroni ya bisa rame. Artinya kebenaran sebenarnya nggak pernah kalah. Coba saya sekarang hitung saja, konser dangdut sama sholatnya Habib Syekh, pendatangnya banyak mana coba? Tetap menang Habib Syekh. Sekarang orang yang di bar sama ngaji Jumat pagi banyak mana? Banyak banget. Artinya kebenaran itu selalu menang. Lalu repotnya kadang sih kebenaran itu hitung-hitungan. Tari wangi ini untuk opo, itu mulai masalah. Kalau yang bawa saja sudah ada ikhlas itu mulai. Asal yang bawa ikhlas, insya Allah tetap menang. Dong itu paham ya, orang tersinggung ya, biasa orang. Jadi artinya Allah menunjukkan kebenaran kan sesuatu yang nggak menarik itu sebenarnya. Kok menarik dia dong? Kiai ini wis lanang, jenggoten, brewoken, anak dulu artis kan karuan, sing disawang ngayu. Jadi misalnya Khadruan sing Hamdani Ali delok bak ngaji gini nguri delok atus delok Hamdani itu apa ya? Tapi yang menarik kok. Ya coba Vatikan, saya punya teman itu pernah main di Vatikan. Itu kan menarik, ada gondola, apa orang Eropa itu cantik-cantik, cekatoan cekat. Wajar lah kalau menarik. Tapi masih kalah dengan Ka'bah. Ka'bah wis kotak, pinggire wong brewok cobaan. Tapi wong mukjizat. Iku wong yo wedan tenan moro. Edan seneng banget ora edan basa Jawa, basa Arab. Cara wong Jawa nak darani seneng banget itu basa apa? Coba. Justru itu kita mukjizate Ka'bah. Lah ya kalau orang ke Vatikan kan menarik, wajar kan ada wong ayu, terus sungainya indah. Nah, moro Ka'bah aja. Terus kotak Iran bisa. Semua wong Arab-Arab. Wotok-wotok kadang dituakoi, wah sok-sok. Kabung Ka'bah itu keramat. Daya tariknya ya luar. Lumpur menuruti teori sosial, Ka'bah itu menarik. Nah, coba sama-sama. Ini justru itu keramatnya. Kiai yang ngono wis watuk nak mulang rai. Wadang mulang saking suwe sidang itu. Tapi sing ngaji yo. Ana cano wis jaga penampilan, jaga image, berhubung niate ora pati ikhlas. Lah wong ora seneng. Jago wong itu. Mati agama itu mesti iso jaga agama mek ikhlas temen ati kula. Karena wa ma umiru illa liya'budu wa mukhlishina lahu. Jadi agama ini hanya bisa dijaga oleh apa? Ikhlas. Dilatih, cara ikhlas biasa. Aku dilatihan, kok itu? Tapi sebentar itu, cuma latihanku wes suwe. Jadi kemungkinan wes sukses. Jadi beri Al-Fatihah. Ar-Rahman-Ar-Rahim. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar Anda dan klik like jika kalian suka. Silahkan share dan bagikan ke teman-teman